Atau emang kebetulan nunggu ada yang rame aja kan? Iya. Enggak sih, lebih Rame mah rame terus. rame terus, tapi Kalau gua ajak aja kan takut ada yang ngambek lagi. siapa? Lu anjing. Bukan ngambek, lebih ke kesel. Tapi kalau ya gini, berkarya aja, sesuka hatinya aja. Lebih enak kan? Ya enak kalau ada kerjaan nih, maksudnya kita mah. Kalau kita kerja berkarya happy. Ya tapi kalau tiap minggu juga menghilangkan pekerjaan kan. Jadi ya udah, sesuka hati kita aja. Weh, enak nih, ketemu yuk, waktu pas aman. Enggak. Bahkan ini kita tag di dalam mobil ya. Markir di samping pasar Cipulir. Pasti nunggu ada yang negor aja tadi kan. Kalau kita ketawa-ketawa, goyang-goyang, digerebek. Nah, gue udah bilang tadi, ini kan mobil, Bu, saya parkir sini, Bu, ya. Iya deh. Lama gak, Dek? Ya, nggak tahu, tergantung. Tegur aja, Bu. Urusannya belakangan dah. Emang Anda merasa punya tanah di mana-mana? Kagak. Apa yang lagi rame nih, Bro? Pon, Mat? Ya itu berita tentang presiden kita katanya minta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik gitu. Nggak usah takut gitu katanya. Gak usah takut kritik gitu ya. Kritik aja ya. Langsung, Mat. Mulai, Mat. Lah kenapa saya? Kan disuruh kritik. Iya. Orang saya nggak pernah kritik, muji terus saya. Oh iya. Iya. Nah, ini Oh jadi dari istana tuh ya? Itu pasti didengerin kan, maksudnya kayak misalkan ada orang namanya Agus mengkritik gitu kan, Pak ini harus gini. Ya, kalau- itu jadi pertimbangan Kalau rapat di didengerin istana. apa enggaknya sih belum tentu ya. Karena kan nggak ada omongan. Iya, Kalau betul. kritik nanti kita dengerin nggak ada. Cuma sampai Kritik aja. Cuma sampai bener nyuruh untuk kritik. Urusan didengerin apa enggak atau apa ditangkap. Itu urusan belakang ya? Iya. Emang bisa ditangkap ya? Ya kan katanya sih bisa. Tapi nggak tahu deh kalau yang kritik dari kubu-kubu sono juga ditangkap nggak sih? Misalkan Dari kubu mana nih? Permadi. Indonesia tuh nggak ada kubu. Oh, nggak ada, iya. Ada Bener-bener. satu Ibu Pertiwi. Iya. Tapi ini maksud gua masyarakat kenapa lu takut gak, Pon, misalkan kayak gitu-gitu ngeritik nih, udah disuruh lu padahal Gue sih lebih aktif, ayo gitu kan. Iya. gue takutnya malah bukan masalah ke sononya nih, misal dikritik gitu kenapa di sono, takut nggak ada jobnya Beb. Lebih takut job hilang ya? Bener. Dimatiinnya nggak langsung, Bener. Tapi lewat job. Iya. Betul. Lewat job dimiskinkan ya? Emang ancamannya banyak kayak sekarang, ancamannya antara ditangkep atau hilang job begitu emang. Nah ini mah jangan-jangan ketakutan lu doang kali, Pon. Iya, Maksud bisa gua, jadi nih. Iya ini Nggak, kan emang udah dia nyampe kan. Udah nyampe nih katanya job hampir di cancel nih gara-gara video ngeritik-ngeritik. Gara-gara lihat potongan-potongan Anda ya. Kan udah nyampe, berarti kan bukan ketakutan doang. Tapi itu kan bukan dari pemerintah. Dari instansi dari bawah-bawahannya juga ya. kayak nggak satu suara ya. Iya. Padahal yang atasnya udah bilang ini tolong Kritik aja. Oh iya. teman-teman perusahaan BUMN santai aja dong. Orang pemerintah butuh kritik, jadi kita harus diundang untuk ngekritik gitu. Oh iya diundang ya, maksudnya bukan. Gitu, Misalnya ada kalau job oke deh, ya, kalau begitu ada deh. job nih, kita kata-katain pemerintah di job pemerintah harusnya bagus, dapat pujian ditambah fee-nya, bukan loh kok ngomong gini gitu. Jangan-jangan tiba-tiba ketakutan. kaget. Nah itu jangan-jangan ketakutan kita doang atau kayak gimana maksudnya? Ya kan udah diwanti-wanti. Ketakutan dia karena ditekan dari atas. Iya, tapi saya juga tidak percaya tuh sama kritik-kritik aja. Kritik sini, kita butuh kritik sebanyak-banyaknya gitu kan. Betul. Besoknya Novel Baswedan kritik Polri dilapor. Nanti tiba-tiba ada berita lagi, itu yang lapor bukan dari pihak pemerintahan. Lah iya, tapi sama aja semua. Anda suruh kita kritik pemerintah, pemerintah nggak lapor. Yang dukung Anda yang lapor. Nah, Oh, jangan- harusnya juga itu biar kata ada yang dukung ngelapor, ya jangan dilanjutin dong laporannya ya kan, kalau emang pemerintahnya minta dikritik gitu. Iya. Tapi kalau lu awal-awal ada berita itu kan pas lagi hari pers ya, maksudnya hari pers nasional tuh berbarengan. Lu tanggapan lu sendiri gimana tuh ketika, ada berita ini, yang ada di pikiran lu tuh apa itu? Berita nih minta dikritik, masyarakat lebih aktif dikritik. Udah dua lagi, Muldoko sama Jokowi. Wih bener. Pak Jokowi. Apa gitu? Ayo kritik kita nih, penjara kosong nih gitu. Atau kayak DPR kemarin ya, bikin lomba kritik DPR. Iya. Nah, tampung di situ tuh, walaupun ya dapat mobil doang, kritiknya tidak didengar. Tapi seenggaknya ada wadah kan buat mengkritik kan.
Iya. Iya, seenggaknya ada wadah Dibikin gitu, ya. bagus. Nah, ini saya juga nih di Fak-Fak nih, saya udah ngobrol ke bupati yang terpilih nih. Pokoknya saya cuma tidak peduli dengan proyek atau dengan apa, saya tidak peduli gitu. Intinya setiap 16 November saya mau bikin lomba kritik bupati dan wakil bupati. Udah diokein. Oke dong. Kok kan jalur independen? Gokil. Itu bagus yang kayak gitu-gitu ya. Iya, Kalau jadi banyak kayak kan. di Amerika tuh setiap ulang tahun Amerika diundang untuk roasting. Iya, segitu Nah, itu bebasnya. bener-bener yang enak tuh begitu ya. Iya, Kalau kritik udah yang enak paling tuh, mau tajam, yang paling bagus nggak penjara, uang Malah dikasih. Iya, Jadi kasih hadiah. dia yang Suara. dikritik jadi termotivasi, Betul. bolong-bolongannya bisa ditambal. Iya, dan Gitu. secara bercanda bawaannya juga santai, seperti podcast kita. Betul. Woi. Karena waktu itu ini kali mungkin Novel Baswedan ngeritiknya nggak secara santai kali, nggak Oh. kayak di orang Amerika. Oh iya, Keras, atau ya Novel kan? Bas, iya, Atau nggak pakai hehe belakangnya. atau nggak pakai waka. Iya. Membuat Polri tersinggung tapi nggak pakai waka. Iya kan? Oh, harusnya ada waka-wakanya. Harus ada Harus. waka-waka. Kalau ada waka-waka. Walaupun nggak jamin nggak kena masalah juga kan. Waka-wakanya. Ada tuh teman kita kena. Iya. Pakai, tapi itu kan dia nggak pakai waka-waka. Enggak. Iya, dia kan di stand up-nya. Heeh. Pas dia posting, jangan lupa ngaca hari ini waka. Nah, aman kan? Aman. Ini yang mana siapa? Remi, gua? anjing. Oh. Iya. Gitu harusnya gitu, tapi bisa jadi nanti alasannya keluar nih. Lah kan kita suruh kritik pemerintah. Lah itu Novel kan kritik Polri, beda lagi. Bisa. Iya bener juga. Ini kayak prank gitu ya. Lah kan kita suruh ke pemerintah, Bukan kenapa ke Anda Polri. kritiknya Polri? Harusnya kritik pemerintah. Kalau gitu. pemerintah tuh emang cakupannya apa aja? Luas, pemerintah tuh semua yang memerintah. Dia Polri juga dia kan, punya berarti kan? badan, dia punya instansi, dia punya apa ya ibaratnya lembaga. Lembaga DPR, MPR tuh masuk pemerintah. Oh enggak, DPR, MPR itu adalah legislatif. Jadi ada 3 tuh subbagiannya. Aduh, saya harus jelaskan lagi nih kuliah politik semester 1. Ayo. Itu ada 3, ada eksekutif, Hmm. ada yudikatif, ada legislatif. Hmm. Eksekutif tugasnya adalah memerintah, membuat kebijakan, membuat menyalurkan anggaran. Nah, anggaran ini dipakai untuk investasi atau untuk bangun infrastruktur. Nah, itu tugasnya pemerintah tuh eksekutif. Ada yudikatif yang masalah hukum dan lain-lain, itu yudikatif pengadilan, Mahkamah Konstitusi. Ada juga legislatif, tugasnya adalah fungsi mengawasi pemerintah, kebijakannya salah dipanggil sama DPR. Nah, itu. Berarti instruksi itu untuk ke eksekutif doang ya? Iya, Berarti ya. Jangan ke legislatif. Nggak bisa ke Anda legislatif, kena juga nggak bisa nih. ke yudikatif. Jangan ke partai, karena partai dua-dua sih, partai bisa legislatif bisa yudikatif. Bisa Anda dilaporin karena legislatif ya. Berarti pidatonya yang benar harus kayak gimana tuh? Kalau Harus. gitu harus lebih spesifik lagi kan? Ya, harus saya Bapak Joko Widodo meminta untuk masyarakat mengkritik saya. Oh, mengkritik presiden berarti. Iya, seperti waktu itu dia pidato. Saya rindu di demo. Ketika ada demo disikat. Dia suka narik ulur gitu ya. Iya, ini kayaknya pancingan. Iya, kayak Waktu itu kan saya ini rindu di demo, saya suka di demo gitu kan awal-awal. Ada demo, tiba-tiba dipukul orang-orang itu. Walaupun itu bukan Pak Jokowi. Bukan. Itu kan ini petugas Nggak ada. di lapangan. Ngeri-ngeri juga nih ya pembahasan kita kali Enggak, ini sebenarnya ada mau pola apa gak sih, kayak misalkan dengan tempat adanya dua. berita itu terus kayak ya ini lu udah gue suruh kritik, kenapa lu nggak mau? Takutnya kayak gitu tuh. Ya karena Udah tuh. mau berbahaya. Ya kan, takutnya kayak ntar ada yang bilang, oh pemerintah sekarang, rezim sekarang anti kritik. Loh enggak, kita udah pidato Udah nyuruh. kok. Itu udah nyuruh. Salah lagi lu Iya, pada bener. masyarakat. Buah si malakama kan. Nah. Siapa suruh lu nggak kritik? Gitu. Iya. Nah, kita takut Pak lah, kita nyuruh kok. Nah, gitu. Ada gak Iya, tuh? tapi saya aksi tuh? dilaporin polisi. Itu kok bukan urusan kami. Ditolongin. Ditolongin. Iya. Itu kan kita suruh kita. Urusan kamu sama kepolisian kita tidak bisa intervensi hukum. Celah lagi tuh di Ya sini. Allah.
Jadi mesti gimana nih? Salah ya. Kita nih. Enggak kan selama tuntutan ini adalah katanya pemerintah anti kritik, udah punya buzzer, udah punya polisi cyber kayak gitu-gitu kan udah mulai diaktifin. Lah, ada polisi Kata-kata cyber berarti gitu. dilihat tuh kritik-kritik. Wah, kritik ini keras nih, masuk nih, Oh, gitu ya. Itu kan Belum ada tahu. meme-nya kan. Ada. Tolong masyarakat lebih aktif mengkritik. Nah, tuh di meme-nya ada UU ITE sama buzzer siap-siap. Apa buzzer? Pemerintah melalui KSP sudah situ. menjelaskan bahwa pemerintah tidak punya buzzer. Oh, di saat itu juga ada Tebal dengan juru bicara presiden juga mengatakan Betul. sama, pemerintah tidak punya buzzer. Iya. punya. Dan di saat itu juga ada video Permadi yang bilang digaji waktu itu. Waktu itu sebelum iya. pilpres. Oh, maksudnya sekarang udah nggak punya. Udah nggak Dulu punya. udah nggak dibayar, dikasih proyek. Udah kaya sekarang jadi lepas gitu aja nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau yang kemarin gak digaji boleh tuh jadi komisaris BUMN. Dapat BUMN ya kan. Kalau yang digaji jangan nuntut dong, maksud pribadi siapa Permadi gitu. Itu maksud Denny Siregar tuh yang itu. Iya, yang ngomong dia. Enggak, Permadi dong. Denny Siregar juga gitu. Apa dia bilang Dia gitu? ngomong gitu juga mirip tadi. Cuman kan Permadi emang nggak ngerti arahnya kemana, yang penting dapat kucuran kali kan. Mungkin jadi iya Permadi aja deh. akui saya dibayar ketika pilpres, sekarang udah enggak gitu. Jadi ketika pilpres, tapi kan slip rekeningnya udah ada di sana. Iya. dan ngerasa aman, udah pasti aman di dunia ya. Tapi gimana kan waktu itu kan ini sebentar nih dari di luar topik kita nih kan. Nah, kan akhirnya kan si itu ditemuin si Permadi sama si Natalis Pigai. Oh iya ya. Kan Udah akhirnya ketemu kan, ya? Iya. Iya, ada tuh foto-fotonya. Akhirnya dijelasin tuh kayak misalkan yang dimaksud evolusinya adalah bla 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 bla. Sekarang udah hilang lagi tuh. Oh hilang lagi, Damai malah dia kelompok katanya. sebelah yang menyerang Natalius Pigai balik ya. Kemarin kan mereka mendukung Natalius Pigai biar Abu Janda masuk penjara. Betul. Nah, Abu Tapi Janda tiba-tiba- nih sama Natalius ketemu. Yang kemarin membela Natalius Pigai menyerang Natalius Pigai dengan nada rasis-rasis juga. Emang orang Papua serba salah, di kiri salah, di kanan salah. Tetap mendapat rasisme. Jadi emang kepentingan mereka bukan bela Natalius. Emang Biar nyerang kubu Emang sini nggak Abu suka Janda Abu aja. Janda. Iya. giliran nanti di sini pihak yang Abu Janda nih nyerang Natalius Pigai gitu. Tapi itu bahaya gak sih kayak misalkan ini akhirnya kasus rasis udah lepas gitu aja nih gitu. Maksud gua akan terus seperti itu gak sih, kayak nggak ada catatan sejarah kan, harusnya kan kalau misalkan rasis harus diungkap, harus ditindak lanjut gitu. Ini kan sekarang lepas gitu aja nih. Ntar lama-lama tuh bakal kayak gampang nggak sih rasis gitu, atau boleh gak sih jangan-jangan rasis nih? Enggak tahu. Ya, Gimana itu yang bisa punya soalnya yang punya masalah juga menerima maafnya ya. Maksudnya Iya. Pak Natalius Pigainya juga udah damai ya. Tapi mau kan gimana gitu. walaupun dia damai, yang laporin dia kan bukan Natalius Pigai, yang Betul, laporin betul, dia betul, orang betul, lain. Nah, betul. orang lain ini mencabut tuntutan enggak? Hmm. Kalau orang lain nggak mencabut tuntutan, setauku ya tetap diproses. Nanti di pengadilan, misalnya di polisi panggil Natalius Pigai, tersinggung nggak? Ini gimana? Nanti Natalius Pigai bisa menjelaskan bahwa saya sudah terima. Itu urusan yang lain. beda lagi. Tapi prosesnya harus tetap prosesnya berjalan jalan. gitu. Iya. Menurut saya ya, kalau ada ahli hukum yang mendengar ini bisa dijelaskan juga. Ngeri sih kalau sampai ada ahli hukum. Ya, kalau Dan mendengar kayaknya yang emang kayak nggak ada kerjaan. Ahli hukumnya. Ya siapa tahu mendengar ini gitu. Iya. Nah itu, tapi kan itu yang kasus dia sama Natalius Pigai, belum kasusnya yang satu lagi yang dia dilaporin Islam arogan. Islam gitu. arogan. Gitu-gitu kan dilaporin juga tuh. Iya, tapi iya. belum ada perkembangan. Iya, Emang nggak Kalau sentuh ya. kalau dia ketemu nih sama Natalius Pigai, karena langsung kan tujuannya ke Natalius Pigai. Nah yang ini masa ketemu sama semua umat? Betul. Oh enggak, waktu itu kayaknya sempat ada ini Mat, ada dari namanya apa ya, pendekar atau apa lagi, pendekar, bukan kayak yang ada gabungan ulama gitu yang udah memaafkan Permadi deh kayaknya deh waktu itu. Orang memaafkan dia kan tidak mewakili semua umat Islam. betul. Apa ya namanya, Dan Garda tidak atau mewakili Garuda yang apa lapor. gitu. Tidak mewakili yang lapor. Iya Iya dong.
Terus dia kayak ya udah saya tahu maksud Permadi akhirnya seperti ini bla 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 bla. Iya, orang itu kemarin saya berdebat sama Ade Armando tuh. Wis ngeri. Ada acara sama Ade Armando, senang banget kan, dapet nih satu buzzer nih. Gitu. Dapat nih. Nah, dia bilang bicara soal niat gitu. Niat ini nggak bermaksud untuk menyerang. Lah kita nggak bisa ngukur niat di dalam hukum. Betul. Seperti misalnya Ahok. Iya kan, Ahok oke, kita bela bahwa niatnya nggak gitu. Ahok pun bilang niat saya nggak gitu. Tetapi kan yang di pengadilan memutuskan berdasarkan apa yang terjadi, bukan niatnya apa. Betul. Kalau Yang nanti penjelasan dia soal niat itu mengurangi hukuman, ya itu silahkan. Betul. Tetapi kan kita nggak bisa mengukur niat orang nih, Pak. Maaf ya, Iya. nggak bisa. Kalau Nah. niat mah sebelum kena masalah niatnya gimana, ya udah kena Nah. masalah niatnya gimana? Iya, Kan bisa aja. Kalau Ini misalnya kita nih. gimana taunya? Nah, misalnya nih kita bawa mobil di jalanan, kita ketabrak orang, kita nabrak orang, nggak sengaja. Betul. Niatnya pun bukan untuk menabrak Menabrak, dia, betul. tetapi kan supirnya tetap harus masuk Bertanggung jawab. dalam kelalaian dia mengemudi sehingga dia masuk. Walaupun dia nggak niat. Kalaupun kan niat, itu nanti urusan dikurangi sedikit hukumannya atau enggak, itu nggak ada urusan. Nah, itu pun juga kan kalau masuknya pasal penghinaan agama, penistaan agama atau apa, Harusnya. ya harusnya tidak berdasarkan laporan. Bukan karena ini dilapor terus ini tidak, itu bukan bagian situ. Itu kecuali kita berurusan langsung kayak Natalie Spigai dan Abu Janda Ya, itu tuh. kan perorangan tuh. Natalie Spigai cabut tuntutan bisa, tapi ini kan murni pidana. Kalau Jadi Pak Ahok aja bisa ya di persidangan sampai dihukum, harusnya ini juga bisa lah. Minimal persidangan Berarti itu. intinya kalau Permadi nggak kesentuh, Permadi itu apa, Pon? Dewa kali. Anjing Habib ini suka banget lempar bangsat dah. Emang anjing nih. Emang apa sih Mas Permadi? Kenapa? Hah? Bisa nggak kesentuh gitu maksudnya? Sobat. Sobat apa? Sobat aja udah. Sobat lu. Bukan. Enak banget hidupnya ya. Iya, nah terus tuh saya bilang tuh di Ade Armando. Nah, waktu Ahmad Dhani mengetweet itu, apakah Anda menanyakan niat Ahmad Dhani? Nge-tweet sehingga Ahmad Dhani masuk penjara. Kan kita tidak bertanya niatnya, kalian Betul. serang-serang aja. Betul. Tidak ada yang ngomongin niat. Kenapa giliran Abu Janda Anda bertanya niat? Bahkan ini- mentang-mentang teman Anda. Hei. Bahkan itu juga si almarhum Ustadz Maher tuh, Ustadz Maher oh iya. yang ngatain Habib Lutfi cantik ya. Tidak bertanya niat kan? Nggak ditanya. Iya. Kenapa tuh? Apanya? Kenapa? Apa Ustadz Maher kenapa? Iya, dia kan cuma bilang gitu kan. Nggak tahu sih, nggak cuma juga sih, mungkin yang kesinggung kayak gimana. Iya. Habib Lutfi cantik dibilang gitu kan. Langsung jeblos penjara. Masuk. Kayak gitu-gitu sampai nangis gitu. Terus gue kalau ngomongin Ustadz Maher ya, Mas, gue selain ceramah-ceramahnya kayak gitu-gitu ya. Cuma kalau banyak tuh orang yang ketika dia udah meninggal ya, almarhum meninggal, tetap diomongin, tetap dicandain kayak gitu. Bener-bener ada tuh Gua bilang, kemarin tuh yang bener-bener ya udah itu, kagak ada punya hati ya lu ya. nge-tweet ya ucapan turut berduka, tapi videonya yang dia Oh, ngata-ngatain iya, itu dulu orang tuh. partai itu, Itu Mas. ada Ada tuh tuh, siapa Mas. itu rame Ada orang tuh. partai, iya. Masih gitu aja Pak. Partainya orang partai udah- podcast kita. Podcast kita ya? Ya ampun, kayak gitu-gitu tuh. Kan orang kalau begitu kan ngelihatnya ada kayak ada ketimpangan Ya, paling kan. tidak kayak punya gitu-gitu empati kan. ya. Betul. Empati dia meninggal gitu. Udah gitu, jangan diungkit-ungkit kesalahan dia. Udahlah, biasa aja gitu. Turut berduka cita ya beneran turut berduka Iya, cita gitu. jadi ajang Nah untuk- itu ya makanya kan kalau itu ngekritik ditanya niat ke bagian sini kan. Nah cuma bagian sana nggak ditanya niat gitu. Itu tuh. Iya kan. Oh, kalau mau adil semuanya ditanya niat Ditanya dong. niat, terus mereka protes gini. Ini sekarang kenapa sih Ade Armando nih? Kenapa sih sekarang itu saya benci lihat orang sedikit-sedikit dilaporin. Lah giliran dari sini melapor di sana, Anda tidak keluarkan statement begini. Kenapa sekarang Abu Janda dilaporin, Anda bilang kenapa sih orang sekarang sedikit-sedikit dilaporin? Hei, dari pihak sini masuk penjara berapa puluh orang Pak karena Anda sering laporin-laporin. Iya. Berarti omongan tergantung kedudukannya lagi di posisi Di mana. posisi mana? Makanya yang menjadi korban kami.
Orang Papua. Makanya, mungkin dia maksudnya- lagi di posisi sini tetap aja di sana serang. Di kiri di kanan serang. Tetap aja korban. Mungkin berarti omongannya itu maksudnya bukan kritik pemerintah, tapi kritik yang anti pemerintah. Boleh. Tulisannya nggak kelihatan di dalam thumbnail. Kecil. Iya. Silakan kritik yang anti pemerintah. Antinya kecil. Terus gitu, makanya statement mereka tuh aneh-aneh, tergantung siapa nih yang lagi rame dibahas. Bisa berubah-berubah begitu ya pendapat pendapat orang ya terhadap Bisa. satu masalah ya. Betul. Gitu. Itu kayaknya nggak cuma di politisi deh. Kayaknya barang siapa yang mengeritik oposisi, yang mengeritik Islam-Islam yang ada di oposisi, kayaknya hidupnya aman sekarang nih. Iya. Aduh, aku iya lagi. Aman nggak? Iya. Jalurnya aman nggak? Iya, Jadi kan lu nyerang Anies, nyerang Habib Rizik, nyerang oposisi, aman nggak pada? Enggak aman. Karena- Menurutku nggak aman. Nggak aman dari Pihak yang sana. diapain? Itu sama kayak Natalius Pigai. Oh. Ketika Natalius Pigai berlawan Abu Janda, pihak yang tadi kamu sebutin itu pendukung-pendukungnya mendukung nih siapa? Pigai. Giliran Pigai ketemu dengan Abu Janda saling minta maaf, menjelaskan pihak sini yang tadinya bela malah rasis. Oh gitu ya, emang dasar tit gitu, dasar tit. Dikasih pisang udah diam gitu. Bahasa-bahasa di tweetnya. Emang orang-orang itu emang pada brengsek. Kita kan pernah waktu Iya, itu yang nggak usah ke sono. nggak usah ke sono. Kita pernah Kita waktu nih. itu bahas tentang Nah, rame-rame iya di kan? Petamburan, langsung komennya enak nih amplop Makanya. cair. Maksud gua Makanya, jadi dapat amplop dari mana? menurut saya memang ini ada dua pihak gitu ya, dikotomi yang dibuat pada tahun 2014 lalu kemudian berlanjut ke gubernur itu masih sekarang masih ada. Iya, Ada dua posisi. Anda kalau nggak bisa di tengah-tengah, Anda kalau mau kiri kanan gitu. Kecuali lu Ah. selevel Cak Nun, kalau nggak Ah, Sujiwo ah. Tejo. Iya. Sujiwo Tejo aja masih dibilang kalau nggak kadrun Masih. cebong. Iya. Iya. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa ini. Makanya pemerintah suruh kritik yang mana nih bos? Mengkritik ke pihak sana. Ya iya, kalian dukung, kalian tidak akan laporin. Betul. Tetapi di sana serang kita. Kalau kita mengkritiknya ke pihak pemerintah, yang sana Dukung. pemerintahnya yang pusing dan pendukungnya yang laporin Kita kita. jadi susah emang nih posisinya nih, selalu ada Emosi kiri nih saya dan dalam kanan, mobil. selalu ada perbedaan gitu. Iya. Bener. Nggak bisa Cuma tengah-tengah. yang paling benar ini sih sebenarnya, jangan dengerin omongan netizen pon, karena waktu ketika kita lagi kenceng-kencengnya kritik pemerintah, pada ngedukung. Bener. Ayo terus bang suarain suara kita, suara rakyat gitu kan. Anjing kalau ketangkep gue nggak kenal dia. Anjing. Dia juga nggak datang jenguk, nggak bawa sarapan bang ini karena Iya, kagak ada. karena mengkritik pemerintah saya bawakan sarapan di penjara. Tidak akan bro. Jadi ya udah. Soalnya masalahnya yang komen itu follow aja enggak, Beb. Bener. Kadang-kadang kan cuma komen doang. Iya, kita baca, nggak follow aja. Lu Iya itu. nyuruh. Ya sama kayak ketika saya belum merubah nama 100% Jokowi, 100% NKRI. Iya. Ketika saya bahas Papua diserang juga di anti NKRI, OPM gitu. Itu udah bener lah. Orang saya nggak peduli mau merdeka mau enggak, bodoh amat udah. Orang saya peduli manusianya. Tadi ngeplos lu pada ya yang denger ya. Tapi kalau masalah ngomongin kritik lagi, menurut lu bahayaan mana ya resikonya kita ngeritik oposisi apa yang ngeritik pemerintah? Anjing api pancing. Nanya doang. Masuk gokil. Kan Popon. kritik, kita Bang kan Popon aja dah, jawab dah. Iya. resikonya bahayaan mana ngeritik oposisi atau ngeritik pemerintah? Kalau kayaknya sih kalau kata gue mah bahayan pemerintah ya. Karena Maksudnya bisa sampai ya begitu dah, kena tangkap apa-apa gitu di penjara. Lu bilang pemerintah tangkap-tangkapin orang. tadi disuruh ngeritik. Ya kan lu yang kemarin-kemarin kali belum disuruh kali ya kemarin-kemarin mah. Iya. Ya kalau kita ngomongin yang kemarin-kemarin. Kenapa kemarin ditangkap? Orang belum gue suruh. Lu kan ini Sekarang ini baru. sekarang baru disuruh. Oh iya bener. Bisa jadi gini. Tapi Novel Baswedan nih. Itu sebelumnya. Laporannya udah sebelumnya. Sekarang ayo. Sekarang ini nih. Ini dari detik saya ngomong ini. Ini baru. Kalau yang kemarin-kemarin nggak gitu. Iya nggak dihitung. Kalau laporannya soal yang kemarin ya tanggung jawab lu. Oh, Ya gitu. Allah, begini amat dari rakyat.
Pusing gua, pusing. Habis gue kalau ngomong kan soalnya kemarin-kemarin kan begitu tuh Be, banyak yang kena kok ini banyak ke sono dah. Kalau oposisi memang paling kita di kata-katain dapat amplop doang. Iya. Karena oposisi nggak punya kuasa, kekuasaan. Ini kan bisa pakai instrumen-instrumen kekuasaan untuk apa aja dia mau buat dipakai instrumen kekuasaan gitu. Tadi gue mau ngomong apa itu lupa tuh. Apa tuh Pip? Apa? Mau kritik siapa lu? Muldoko lu? Oh enggak gini. Kalau gue ya menurut pandangan lu pada nih, terjadinya akhirnya Pak Jokowi presiden melakukan pidato itu, tercetusnya ide minta dikritik tuh gimana ya awalnya kira-kira tuh? Iya karena mungkin Pak Jokowi lagi merenung gitu ya. lagi merenung gitu. Lalu kemudian, aduh kok saya nggak pernah dikritik ya. Saya nggak pernah dikritik ya. Ini sama rakyat, apa rakyat saya menjauh dari saya ya? Gitu, iya. Terus kasih tahu lah ke pihak istana. Suruh dong rakyat ngekritik atau bikin konferensi pers. Nanti saya ngomong aja suruh rakyat. Ini saya rasa hidup sepi-sepi amat ya. Kan kemungkinan ini. Iya, ya, saya hidup kok sepi-sepi amat ya, gini nggak pernah dengar kritik. Bapak kalau memang berpikir seperti itu, Bapak jarang Twitter, kayaknya Bapak pakai sendiri dah, nggak usah pakai admin Bapak. Bapak buka DM-nya. Mungkin tuh pihak istana pas dengar Bapak ngomong kayak gitu, dia langsung, aduh, mati nih kita selama ini kita umpetin. Kita kritiknya nggak nyampe mentok. Waduh, harus kita bungkam nih. Kalau Pak Jokowi tahu, kita yang kena nih. Mending dilaporin aja, udah sikat aja dulu sampai sebelum detik ini.